Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mina Sinta Dewi dari kelas Kimia 2. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses Haber pada pembuatan amonia. Jadi, proses Haber ini mulai diperkenalkan oleh Fritz Haber dari Jerman pada tahun 1913. Proses ini juga sering disebut proses Haber-Bosch untuk menghormati Karl Bosch, seorang insinyur yang mengembangkan peralat pembuat amonia untuk skala industri. Adapun reaksi dari proses Haber ini yaitu N2 gas plus 3H2 gas dengan panah bolak-balik 2NH3 gas plus delta H sama dengan negatif 92 kJ. Kemudian pada tahapan prosesnya di bidang industri yaitu dimulai dari nitrogen dan hidrogen yang dipompa melalui pipa. Kemudian tekanan campuran gas dinaikkan menjadi 200 atmosfer. Setelah itu gas bertekanan dipanaskan sampai 450 derajat Celcius dan dilewatkan melalui tangki yang berisi katalis besi. Kemudian campuran reaksi didinginkan sehingga amonia mencair dan dapat dihilangkan. Setelah itu, pada tahapan terakhir, nitrogen dan hidrogen yang tidak berfungsi dapat didaur ulang kembali. Ada pula faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor yang pertama, reaktan. Proses ini mengikuti prinsip Le-Chatelier yang mengatakan apabila reaktan semakin banyak, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Hal ini dapat menyebabkan produk proses Haber yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Yang kedua, faktor produk yang didasarkan pada prinsip Le-Chatelier pula, bahwa semakin banyak produk yang dihasilkan, maka reaksi akan bergeser menuju arah reaktan. Hal ini dapat menyebabkan produk yang dihasilkan lebih sedikit. Yang ketiga yaitu faktor suhu. Jika suhu terlalu rendah juga dapat menyebabkan laju reaksi proses Haber menurun, sehingga suhu ideal diperlukan sekitar 400 hingga 450 derajat Celcius. Kemudian faktor tekanan. Peningkatan tekanan berlebih dapat meningkatkan biaya produksi, sehingga diperlukan tekanan ideal untuk proses Haber, yaitu sebesar 150 hingga 200 atmosfer. Faktor yang terakhir yaitu katalis. Katalis mempercepat laju reaksi maju dan mundur secara seimbang. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai kesetimbangan, tetapi tidak mempengaruhi posisi kesetimbangan atau hasil amonia. Kemudian ada beberapa manfaat atau kegunaan amonia untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk bahan pupuk, bahan baku pembuatan bahan kimia, bahan peledak, untuk bahan pertambangan dan metalurgi, untuk bahan serat dan plastik, sebagai bahan refrigerator, kemudian untuk bahan campuran farmasi, bahan campuran perusahaan kertas, dan juga bahan untuk agen pembersih, dan masih banyak lagi kegunaan atau manfaat dari amonia. Sekian untuk video dari saya mohon maaf bila ada salah kata, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.